Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa Anda dengan saya kembali ya dalam video masih tentang The Magic of Personal Motivation ya. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai dua kiat yang praktikal tapi powerful untuk menjaga willpower Anda. Yakni rajin olahraga, rajin bergerak, rajin menggerakkan tubuh, sama rajin meditasi mas, rajin tafakur. Ya, tafakur. Nah di dalam tips yang ketiga ini juga tidak kalah surprisingnya mas ya. Jadi cara yang juga terbukti secara empirik sangat powerful dalam menjaga willpower adalah always be grateful. Ya, di dalam slide di depannya Anda ya, di slide nomor 7 itu ya, willpower booster yang nomor 3 itu always be grateful. Puluhan riset saintifik membuktikan rajin bersyukur membuat kita punya willpower yang lebih tangguh. Jadi again and again ini mas ya. Jadi ritual bersyukur itu memang sangat powerful untuk menjaga willpower kita. Bersyukur itu ya bersyukur atas apa yang kita terima dalam hidup ini ya. Bersyukur kita masih bisa berbicara, masih bisa melihat video seperti ini. Ya, masih bisa menulis, masih bisa makan, bersyukur masih punya pekerjaan, bersyukur punya anak istri yang cantik ya, bersyukur punya rumah, bersyukur punya tabungan gitu ya. Pernah ada dalam sebuah eksperimen, satu kelompok responden disuruh melakukan ritual seperti ini mas ya. Jadi dia setiap malam sebelum tidur suruh menuliskan 3 hal yang dia syukuri di hari itu. Ya, jadi di hari itu misalnya hari Selasa, dia bangun pagi sampai kerja, kemudian pulang. Nah sampai rumahnya sebelum tidur dia suruh menuliskan 3 hal yang dia syukuri di hari itu. Ya, misalnya hari itu dia bersyukur bisa membeli es durian misalnya. Small things, apapun yang dia layak syukuri ya. Jadi exercise itu mendorong orang untuk melihat sisi positif dari kehidupan ya. Dia misalnya menulis lagi hari itu dia bersyukur karena ketemu dengan teman lama gitu ya. Atau hari itu saya bersyukur karena saya bisa menemui klien yang memberikan banyak pekerjaan, yang pesan order banyak gitu ya. Atau misalnya saya hari itu bersyukur karena saya mendapatkan email mengenai kabar berita bahwa teman saya dipromosikan misalnya. Apapun yang Anda syukuri dalam hari itu, ya, sepanjang pagi sampai malam itu, Anda suruh menuliskan. Itu eksperimen itu dilakukan tuh mas. Nah setelah sebulan melakukan seperti itu, responden yang tadi melakukan ritual seperti itu, yang menuliskan 3 hal yang dia syukuri di hari itu responden tadi menjadi jauh lebih bahagia mas hidupnya. Dan dia merasakan lebih tangguh ya, lebih bisa menikmati hidup, tidak mudah stres, dan menjadi lebih bersemangat hidupnya, lebih termotivasi hidupnya. Jadi itu namanya gratitude ritual ya, gratitude diary ya, diari bersyukur. Sama mas, kalau bisa Anda melakukan ritual seperti ini juga, ya. Anda kalau pas orang muslim ya punya kesempatan 5 kali, tapi kalau bisa luangkan waktu khusus untuk betul-betul bersyukur. Kalau saya sendiri sering menggabungkan dengan tafakur tadi ya, di exercise nomor 2 kan saya cerita tips yang nomor 2 Anda rajin meditasi atau tafakur. Kalau saya habis maghrib, sholat maghrib di masjid, tafakur, dzikir, meditasi ya, duduk diam sambil mengenang kebesaran Tuhan. Kemudian biasanya saya mengucapkan kata-kata alhamdulillah ya, alhamdulillah, alhamdulillah, itu rasa syukur saya. Dan saya mencoba mengucapkan rasa alhamdulillah itu dengan penuh perasaan ya, betul-betul berterima kasih. Betul-betul merasakan betapa powerfulnya oksigen yang saya hirup gitu ya, betapa hidup saya ini betul-betul menjadi seperti ini karena karunia sang ilahi gitu ya. Jadi ketika tafakur mengucapkan kata-kata alhamdulillah, 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 itu penuh dengan rasa syukur yang luar biasa. Maka nikmat manakah lagi yang engkau dustakan ya, kata surat Ar-Rahman ya. Jadi itu yang saya lakukan ya, ritual meditasi sama ritual bersyukurnya saya gabung jadi satu. Jadi setiap kali selesai melakukan ritual seperti itu menjadi lebih tenang, lebih tentram gitu ya. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah sambil mengenang nafas yang kita hirup, ya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita, air yang masih bisa kita minum. Kadang-kadang kita taken for granted mas ya, karena kesibukan kita ya, kita crowded, pekerjaan banyak, stres, macet di jalan, kita sibuk pulang tidur, begitu terus tiap hari, kita kemudian menjadi taken for granted.
tidak lagi punya ruang untuk mensyukuri hidup. Ya. Nah, ritual bersyukur ini mengajak kita untuk duduk diam, sejenak hening gitu ya. Sambil tafakur idealnya, bersyukur. Ya. Karena again itu sangat powerful lah Mas untuk menjaga willpower Anda. Ya, sekali lagi itu punya kontribusi yang powerful terhadap motivasi Anda. Orang yang rajin bersyukur, itu motivasinya jauh lebih tinggi dibanding orang yang jarang bersyukur atau yang lebih sering mengeluh. Ya, motivasinya bisa nyungsep. Ya, kalau Anda rajin mengeluh itu, motivasi Anda pasti akan nyungsep. Sebaliknya kalau Anda rajin bersyukur, ya, tafakur, ya, mengucapkan kata Alhamdulillah ribuan kali ya, dalam setiap hari, itu Anda motivasinya terjaga, Mas. Oke. Nah, kemudian yang willpower keempat ini, Mas. Ya, willpower booster yang keempat Anda bisa lihat di slide berikutnya ya. Avoid negative news atau information, Mas. Jadi, ini juga luar biasa, Mas ya. Tadi saya sudah di awal video juga sudah bilang bahwa kita itu tiap hari diekspos oleh berita-berita negatif ya. Anda lihat smartphone Anda, detik.com, atau media-media online, atau sosial media, Facebook. Biasanya yang muncul itu berita-berita yang nyinyir, negatif. Kalau di sosial media, berita-berita nyinyir biasanya. Menjelek-jelekkan pihak tertentu. Bahkan cenderung fitnah gitu ya. Itulah kenapa saya sudah jarang nonton televisi, hampir 5 tahun tidak pernah nonton televisi. Dan sosial media saya, Facebook ataupun Twitter itu, saya blok itu Mas ya. Saya sudah tutup itu, saya hanya follow orang-orang yang berkualitas, saya hanya follow akun-akun yang berkualitas, yang inspiring. Ya, jadi saya akun pribadi saya itu, saya batasi itu, hanya akun-akun yang inspiring yang saya follow. Sementara orang-orang yang tidak jelas, yang tidak pernah saya kenal, yang hanya share link-link yang tidak jelas itu, saya blok. Karena itu betul Mas, riset membuktikan kalau Anda sering nonton televisi, berita-berita pembunuhan, korupsi, pemerkosaan, bunuh diri, bencana, itu Anda menjadi pesimis. Sementara kalau Anda lihat di sosial media, Facebook, berita-berita yang mengundang kemarahan, emosi, ya, kadang-kadang menjelek-jelekkan pihak lain, itu juga membuat Anda mudah emosi, dan itu semua, pesimisme, emosi, sedih, itu sangat mudah menghancurkan willpower Anda. Sangat mudah itu. Itulah kenapa para pakar-pakar ilmu perilaku mengatakan kalau Anda mau hidupnya menjadi lebih happy, menjadi lebih tenang, motivasi Anda tidak terganggu, kurangi nonton televisi, kurangi asupan sosial media yang tidak jelas. Diet informasi, dia bilang, diet informasi. Kadang-kadang terjadi paradoks Mas ya, kita hidup di era digital, informasi yang melimpah, overwhelm, ya, overflow, overload information, overload. Tapi sayangnya, informasi itu kadang-kadang mostly sampah. Kalaupun tidak sampah, tidak inspiring ya. Berita-berita negatif membuat Anda nyungsep motivasinya. Saya sudah berkali-kali bilang ya, di video ini, di blog, saya sudah bertahun-tahun tidak nonton berita televisi ya, kecuali National Geographic Channel. Dan tadi follow akun-akun hanya yang berkualitas. Kalau Anda mau follow sosial media, follow lah sosial media saya Mas ya, Twitter saya. Ya, strategi bisnis namanya, atau blog saya strategimanagement.net, daripada baca berita-berita yang toksik. Itu yang keempat Mas. Nah yang berikutnya nih willpower booster yang kelima, Anda bisa lihat ya di slide berikutnya. Sering-seringlah pergi ke alam luar atau outdoor activities ini Mas. Ini surprising juga ini Mas. Jadi cara mudah tapi powerful untuk menjaga willpower Anda itu sering-seringlah pergi ke hutan, ke sawah, ke kebun, ke laut, ke gunung. Ruang-ruang yang outdoor gitu Mas. Jangan cuma berjam-jam duduk diam di depan laptop di kantor yang terkungkung dinding gitu Mas ya. Anda kerja di kantor, nengok kanan, kiri, depan, belakang semua dinding. Anda jarang melihat lahan hijau. Itu bahaya Mas. Ya, karena again studi-studi ilmiah menunjukkan bahwa kalau Anda terlalu lama duduk diam di dalam sebuah gedung, itu Anda bisa kena wall syndrome namanya, sindrom dinding, wall syndrome. Itu membuat Anda mudah kena penyakit ya, mudah flu, mudah pusing, mudah lemes. Karena ya tadi terkungkung dalam dinding, tidak ada sirkulasi yang bagus, juga
pandangan matanya itu hanya lihat tembok-tembok ya, belantara rimba. Itu dangerous, Mas. Itu membuat Anda willpower-nya mudah nyungsep. Sudah di jalan kena macet, dimarahi oleh bos Anda, kerjanya dalam dinding yang beku, dan kemudian Anda tidak pernah bergerak, tidak pernah bersyukur. Ya sudah, Mas. Willpower Anda kolaps, ya, nyungsep, mati, willpower Anda hilang. Itulah kenapa di sini kita menyarankan ya, kalau bisa ya seminggu sekali lah Anda datang ke gunung, ke kebun. Syukur-syukur Anda di rumahnya masih punya taman, Mas ya. Di kompleks saya tinggal di Kemang Pratama, Mas ya. Kemang Pratama itu perumahan bagus di Bekasi ya. Itu tamannya banyak, Mas ya, luar biasa ya. Perumahan saya itu bagus. Jadi di tengahnya itu tamannya banyak ya. Jadi boulevardnya itu banyak. Jadi setiap pagi atau setiap sore saya melihat banyak taman gitu. Itu fresh. Ya, membuat Anda fresh. Dan itu surprisingly tadi menjaga willpower Anda supaya tidak nyungsep. Jadi itulah, Mas ya, 5 tips yang simple ya untuk menjaga willpower Anda. Rajinlah olahraga. Yang kedua, rajinlah meditasi atau tafakur. Yang ketiga, rajinlah bersyukur. Yang keempat, kurangi nonton televisi atau unfollow, unfriend teman-teman Anda yang tidak jelas, yang hanya menyebarkan berita-berita negatif. Dan yang kelima, jangan pernah lupa untuk datang ke gunung, ke sawah, ke kebun, melihat kehijauan, ya, kehijauan tanaman. Jadi 5 itu yang harus Anda lakukan, Mas. Nah, saya memberikan tugas nih, kalau bisa ya tadi, Anda mulai rajin olahraga, ya, mulai minggu depan, cukup 5 menit, Mas ya, jalan kaki keliling kantor atau naik tangga. Itu tugas pertama, Mas. Tugas kedua, kalau bisa Anda mulai melakukan ritual tadi, bersyukur, ritual meditasi ya, tafakur di masjid lebih indah ya. Mengenang kebesaran Tuhan sambil konsentrasi. Dan yang ketiga, kalau bisa tadi ya, sering-seringlah meluangkan waktu khusus untuk bersyukur ya. Kalau bisa digabungkan dengan meditasi tadi, dengan tafakur tadi. Dan kemudian jalan-jalan ke gunung, Mas. Oke? Itulah 5 tips sederhana tapi powerful untuk menjaga willpower Anda. Dalam video berikutnya nanti kita akan elaborasi mengenai komponen-komponen lainnya untuk membuat motivasi Anda menjadi cetar membahana. Terima kasih.